Feels. Oke. Feels, oke. Iya. Iya dapat kok prakerjanya, tapi kerjanya belum dapat. Berhasil nggak tujuannya? Nah. Alhamdulillah pernah ngerasain setelah berbelas kali nyoba tinggalan si bonus demografi ini, maka ya sulit untuk kemudian kita ngejar ketertinggalan. Nah, lanjut ada dari Datisan. Ini programnya bakal nyampe kapan ya? Bentar lagi baru mau lulus soalnya. Kalau Kapan misalnya kalian ingat kata Pak Presiden Jokowi di Temu Raya kemarin, ya kira-kira begini. Terus, jadi ini akan dilanjutkan, akan diteruskan, termasuk tahun depan itu anggarannya sudah ada, betul Bu Menteri ya? Sudah ada, jadi tahun depannya lagi, ada lagi. Oke, lanjut. Sisintia. Eoi. Gue belum ngerasain karena masih dianggap mahasiswa, padahal belum lulus. Masih. Ya bener dong, kan belum lulus, ya mahasiswa. Jadi gimana nih konsepnya? Buat sobat-sobat yang masih tahap transisi nih ya, dari SMA, SMK, mungkin nggak berpikir kayak, saya nggak mau lanjut kuliah dulu. Kalian bisa mendaftar, karena ini adalah kesempatan gitu ya. Buat kalian juga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan vokasi yang ini sebenarnya siap kerja. Atau mungkin sobat-sobat yang baru lulus kuliah, fresh graduate, ya kan? Tapi merasa kayak, saya kayaknya pengen ikut pelatihan program kartu prakerja dulu deh. Itu juga bisa mendaftar. Jadi mungkin teman-teman seringkali nggak terpapar bahwa kalian ini bisa loh menjadi penerima manfaat kartu prakerja. Atau enggak, lihat aja post di Instagram di sini nih, kita udah bahas ya. Kita bahas di sini. Langsung dicari ya. Oke, kita lanjut ke komen selanjutnya. Anggili. Alhamdulillah dapat duitnya tapi nggak dipakai usaha, dipakai buat makan sehari-hari gara-gara dirumahin nggak digaji 2 tahun lalu. Yes, benar banget. Ini salah satu bentuk bahwa dampak program kartu prakerja dalam mensupport ketahanan pangan itu memang nyata gitu. Jadi Mbak Anggi ini menjadi bukti konkret ya bahwa insentif yang didapatkan itu bisa membantu kehidupan kita sehari-hari. Lanjut, si paling bejo. Wah, bejo banget nih. Si paling bejo. Si paling bejo. Penolong banget sih ini program prakerja waka dapat di saat beberapa bulan setelah PHK dan duit benar-benar menipis. Pelatihannya nggak susah-susah, tapi sertifikatnya berhasil bantu dapetin tambahan bonus gaji di perusahaan baru. Mantep Pak. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita ngeliat ini, dengan pelatihan yang dapat, akhirnya memberikan nilai tambah buat seseorang sehingga bisa mendapatkan peningkatan pendapatan. Ini sejalan dengan hasil riset dari JPAL, ya, di mana secara rata-rata ternyata penerima manfaat kartu prakerja ini mengalami peningkatan pendapatan bulan sebesar 112.500. Jadi kalau misalnya kita lihat nilainya memang kecil ya, tapi kalau kita bandingkan, anggaplah dengan UMR Jakarta yang lumayan tinggi ya, paling tinggi dibandingkan yang lain ya, itu berapa sekitar mungkin 3%. Ya, berarti ini kan angkanya besar sekali teman-teman. Kayak gitu. Dan ya itu jadi bukti juga bahwa bukan kompetensi aja yang meningkat, tapi dengan kompetensi yang meningkat kita punya nilai jual yang lebih. Diri kita punya nilai jual yang lebih kepada perusahaan atau recruiter untuk melihat kita oke nih orang bisa diberikan nilai yang lebih gitu ya. Ya menurut gue ini adalah mindset yang baik ya. Karena nggak cuma bergantung dengan insentif, tapi pelatihan ini justru bisa menjadi investasi kita sebagai angkatan kerja untuk meningkatkan kualitas hidup. Daya saing juga, betul. Dan di sini sempat masih paling bejo ini menyebutkan pelatihannya nggak susah. Sebenarnya tingkat kesulitan suatu pelatihan itu tergantung dari pelatihannya sendiri. Karena ada kan yang tingkatnya untuk pemula, tingkatnya untuk yang menengah kayak gitu ya. Dan semua pelatihan yang ada di PMO Kartu Prakerja ini sudah melewati tahap kurasi. Betul. Dan juga diakses oleh berbagai macam lembaga-lembaga pendidikan secara berkala. Contohnya apa aja? Contohnya ada UGM, terus kemudian Universitas Atmajaya, IPB, lalu Indonesia Mengajar, dan ada beberapa lembaga lainnya yang terus kita bekerja sama dan mengakses pelatihan-pelatihan dari Kartu Prakerja ini. Jadi semua pelatihan yang bisa kalian temukan itu udah dikurasi dulu, kayak gitu. Jadi nggak sembarangan lembaga pelatihan itu bisa muncul. Nggak sembarang daftar, kemudian akan muncul di pelatihan, kemudian teman-teman langsung bisa beli. Enggak. Ini semua terkurasi. Oke, lanjut. Ada Syabila Siregar. Tapi kebanyakan salah orang, teman-teman gue yang kerja dan bergaji lumayan
dapat tuh duitnya. Giliran yang benar-benar membutuhkan pelatihan dan modal malah tertendang. Nggak juga ya. Sih. Tadi kan si Mbak Anggi juga udah bilang ya bahwa dia butuh modal bisa. Kemudian tadi siapa lagi yang jualan snack? Betul. Juga bisa menunjukkan bahwa ya asumsi-asumsi yang kalian komen ini nih sebenarnya dasarnya juga ambigu. Dan sebetulnya udah sering dijelaskan juga kalau misalkan ya program ini nggak cuma untuk yang menganggur atau nggak cuma yang kena PHK, tapi memang mereka yang tadi kuncinya butuh pelatihan, butuh peningkatan kompetensi. Kenapa butuh peningkatan kompetensi? Supaya bisa punya kesempatan hidup atau kesempatan ekonomi yang lebih baik lagi. Itu kuncinya. Pada dasarnya program Kartu Prakerja itu bukan bantuan sosial. Bukan. Tapi program peningkatan kompetensi yang akhirnya dikondisikan dalam konteks bantuan sosial, semi bantuan sosial, karena kebetulan saat itu dimulai pada masa pandemi COVID-19. Ini sebagai respons strategis pemerintah ya? Betul. Bagaimana mendorong ya kan, ada bantuan sosial, tapi juga didukung dengan pembelajaran. Yes. Oke. Komentar selanjutnya ada dari Frankis_. Banyak yang tidak tepat sasaran. Bener nggak? Ini kita mau nanya balik ya, Bang Frankis. Definisi nggak tepat sasaran tuh bagaimana nih? Kita pengen Bang Franky juga bisa mengelaborasi. Karena kalau kita ngomong nggak tepat sasaran tuh samplingnya berapa banyak sih? Ya kan? Yang ditanya sama Bang Franky itu berapa banyak nih yang bilang itu nggak tepat sasaran. Kemudian definisi metrik yang digunakan untuk nggak tepat sasaran itu bagaimana nih gitu. Karena berdasarkan hasil riset dan survei lembaga internasional ya yang melakukan itu secara independen. Dan ini udah ada 3 lembaga yang melakukan riset terhadap kita gitu, program Kartu Prakerja. Karena program Kartu Prakerja sendiri pun membuka diri dan transparan untuk diakses gitu. Berdasarkan riset dari Jepal, SEA, kemudian riset dari Presisi, yang baru-baru ini ya kan, dari World Bank dan TNP2K menunjukkan bahwa dampak yang diberikan oleh program Kartu Prakerja itu nggak cuma sekedar memberikan bantuan sosial, tapi juga meningkatkan kewirausahaan, ketahanan pangan, peningkatan pendapatan, bahkan juga sampai inklusi keuangan. Betul. Ya kan? Kalian bisa baca semuanya tuh di sini, teman-teman. Ya, kita pengen mengajak sobat-sobat sekalian itu untuk juga membaca. Jadi jangan malas baca. Karena semua riset ini sebetulnya ada di website. Iya, betul. Di website Prakerja, prakerja.go.id itu semuanya udah ada risetnya. Dan kalau teman-teman mau lihat angka-angka detailnya, bisa langsung di sana juga. Semua terpampang nyata. Dan angka ini bukan angka yang kita buat-buat sendiri. Bukan. Justru mereka yang melakukan riset dan kita menerima, wah ternyata sebegitu dampaknya ya. Oke. Lanjut dari pertanyaan Mas Frankis, kita ke C_Dana13. Di Indonesia ada sekitar 270 juta orang. Jadi kurang lebih 12 juta orang adalah 4-5% orang Indonesia. Pak Jokowi menjabat dari 2019 hingga 2024 nanti. Sekarang sudah 2022. Berarti dalam 3 tahun menjabat hanya 5% orang Indonesia yang menggunakannya. Analisanya dalam loh, ya kan? Dalam loh ini. Oke, ngomongin soal 12 juta orang itu banyak atau enggak, dan supaya enggak subjektif, kita berikan kepada yang diterima 12,8 juta. Besar sekali. Ini angka yang tidak kecil. 12,8 juta. Oke, ini yang terakhir nih. Ada komen dari @kiki.98. Kiki.98. Panjang bro. Kata emak gue, itu Pak Jokowi utang ke luar negeri buat bagi-bagiin duit ke rakyat. Kalau emang kita layak dapet nggak apa-apa sih. Kalau emang nggak layak, ntar kalau sampai kiamat utang luar negeri belum lunas, ditagih sama malaikat di akhirat, kata emak gue. Jadi buat kalian, sobat-sobat yang udah mendapatkan kesempatan ya untuk bisa menerima manfaat program Kartu Prakerja, jangan disia-siakan, ya kan? Karena kata emaknya Mbak Kiki, ini adalah amanah. Gitu. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan yang udah kalian dapatkan. Kalau misalnya banyak sobat-sobat di luar sana yang pengen belum dapat gitu. Ketika kalian bisa mendapatkan, ya jangan lupa untuk beli pelatihan. Langsung beli, dimaksimalin, dihabisin kalau perlu ya. Betul. Gunakan kesempatan ini untuk menambah kompetensi kalian supaya masa depan semakin cerah. Kalau bisa saldonya sampai 0. Maksimalkan. Oke, itu tadi reaction kita untuk salah satu posting yang vokatif tentang Temu Raya.
kayaknya kita bakal bikin lagi yang kayak gini untuk postingan-postingan lainnya di sosial media karena lucu-lucu nih komen-komennya. Jadi nantiin ya seri-seri video lainnya. Kalau misalnya ada apapun itu komen juga di bawah supaya kita juga bisa sharing lagi ke kalian. Yes, bye-bye.